kami kalau kemanapun, termasuk saya kepada tim, itu lebih kepada untuk mendengar. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita suka iseng tuh, Kang Windy bilang, jangar. Jangar. Jangar itu Jaro Ade mendengar. Ketemu Pak RT misalnya. Wah, ini anggaran apa insentif untuk Pak RT harus tepat waktu turunnya. Terus boleh dong ditambah. Ya kita tampung. Apa hal yang krusial ketika Kang Ade turun ke lapangan lewat program jargon jangar itu? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Tribuner, suasana Pilkada 2024 sudah mulai memanas. Sejumlah calon bupati 2024 sudah mulai bermunculan. Salah satunya Bapak Ade Ruhandi alias Bapak Jaro Ade. Politisi yang satu ini cukup banyak malang melintang di Kabupaten Bogor. Beberapa jabatan mulai dari tingkat bawah sebagai kepala desa, ketua DPRD Kabupaten Bogor pernah juga diemban oleh beliau. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih program yang akan ditawarkan oleh warga Kabupaten Bogor untuk menjelang perhelatan Pilkada 2024 nanti di Kabupaten Bogor. Sudah hadir di studio Tribun Bogor, Bapak Ade Ruhandi alias Bapak Jaro Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Akang aja ya. Siap. Kang, terima kasih sudah hadir di sini. Kita nyuri-nyuri waktu Akang yang lagi super sibuk. Ya. Tadi sekilas saya sampaikan bahwa Akang ini politisi yang sudah tidak asing lah di Kabupaten Bogor. Beberapa jabatan mulai dari kepala desa sudah pernah ya Kang ya. Ketua DPRD juga sudah pernah. Dan Akang berasal dari Partai Golkar. Boleh cerita dikit Kang, perjalanan karir Akang hingga sekarang sampai di sini, sampai saat ini, seperti apa Kang? Terima kasih Kang Windy. Saya ucapkan terima kasih juga atas undangannya yang sudah terjadwal untuk kegiatan di Tribun talk show kita ya. Iya. Iya, ini luar biasa. Tadi yang sudah disampaikan bahwa saya bukan orang baru di politik, terutama di Kabupaten Bogor. Di samping tadi dari mulai karir, nama juga sempat terjadi nih, pro kontra gitu. Ini namanya Pak Haji Ade Ruhandi atau Pak Jaro Ade. Saya bilang kalau di Bogor, Kang Haji Ade juga kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di dalam pelaksanaannya nanti pilkada, nama itu akan muncul. Haji Ade Ruhandi dalam kurung Jaro Ade itu. Kan di pemilu 2014 juga dulu saat saya perjalanan karir di DPR yang terakhir di ketua DPR juga nama itu sudah muncul. Sudah muncul. Ya, jenjang karir tadi dari kepala desa, ketua komisi, wakil ketua DPR dan ketua DPR tentu kayak anak tangga ya. Iya, dari bawah terus. Dari bawah terus windian gitu. Nah, terus peran aktif di hajatan politik di Kabupaten Bogor di Pilpres, Pileg, Pilkada, Gubernur di tahun-tahun sebelumnya. 2014 saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua tim pemenangannya Pak Prabowo. 2014. Okay. Di saat Pak Prabowo juga berhadapan dengan Pak Jokowi. 2019 saya jadi ketua tim pemenangannya Pak Jokowi. Oh gitu ya, seperti itu ya. Iya, begitu. Terus juga di Pilkada 2024. Di saat Pak Rahmat Yassin maju periode kedua, ada 2018 dulu kan gitu. 2014 dong. 2014 ya. 2008 sampai 2014. Kita ikhtiar dilakukan saat itu ingin menjadi calon bupati. Tapi pada akhirnya
kita bukan menghitung kursi, tapi kita menghitung secara realistis, melihat juga dari hasil survei saat itu yang memang tidak memungkinkan saya harus memaksakan kehendak. Karena yang kita pikirkan bukan kepentingan pribadi dong, tapi kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Yang akhirnya kita mendukung kan, Pak Rahmat Yassin dan Bu Nur Hayanti di pilkada yang 2014 kemarin. 2014. Baru di 2018-nya saya mulailah menjadi berarti calon satu periode bupati. sempat Akang nggak ikut ya? Mendukung Pak Rahmat. Golkar kan di saat itu tidak mendukung. Iya. Ya, di periode keduanya Golkar baru mendukung. Iya. Mendukung, memberikan kesempatan kepada Pak Rahmat Yassin Yassin untuk periode kedua. Periode kedua. Di pasca setelah akhir masa jabatan Pak Rahmat Yassin dengan Bu Nur Hayanti baru ketemu pilkada. Baru Akang naik. Baru saya maju. Baru saya maju menjadi calon bupati. Tentu bicara pemilu pilkada ini, saya bukan orang baru. Betul. Bukan orang baru di Kabupaten Bogor, ya tentu. Kalau tadi disampaikan sebetulnya Kabupaten Bogor ke depan mau seperti apa? Ya kan di dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa juga sesuai dengan kehendak sendiri. Nah, pertama kita harus yang punya kewajiban kita adalah mengawal tuh visi misi presiden, wakil presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mau siapapun bakal calon kepala daerah itu harus disinergikan dengan itu. Kan itu. Baru juga kita lihat juga dengan persoalan yang di provinsi. Karena ada APBN, ada APBD provinsi maupun baru APBD kabupaten. Di APBD kabupaten baru mulai itu harapan kita, harapan masyarakat Kabupaten Bogor. Harapan masyarakat Kabupaten Bogor bicaranya kita bicara di kemampuan anggaran kemampuan anggaran APBD Kabupaten Bogor. Tentu ini juga tidak bisa gimana kita tapi yang terpenting ya yang lebih penting adalah ini kan harus disinergikan antara rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang, PJMD. Itu yang sudah berjalan. Terutama 2025 kan secara otomatis kan sudah final di 2024. Iya, karena sudah dibahas di 2024. Baru visi misi. Nah, visi misi ini yang harus disinergikan kan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. Sama di tingkat nasional juga kan visi misinya presiden wakil presiden disinergikan juga dengan Bappenas. Nah, minimal di tingkat kabupaten kan sama. Seperti itu. Nah, ya jadi perencanaan kita di 2025 mau siapapun calon kepala daerahnya itu tidak terlalu banyak perubahan. Hanya mungkin ada beberapa persen. Makanya kan visi misi ini harus sesuai. Nah, sehingga kita kondisi hari ini kami kalau kemanapun termasuk saya kepada tim itu lebih kepada untuk mendengar. Nah, kadang-kadang kalau kita suka iseng tuh Kang Windy bilang jangar itu jaro ade mendengar. Jadi kami banyak mendengar saja. Meskipun artinya tuh apa ya, jangar tuh bahasa Sundanya ya, tuh. memang kalau jangar itu kan pusing orang pusing, kesel ya. Orang pusing dia kan ada pusing ingin menyampaikan yang ada di pikirannya kepada siapa. Ya kita harus mendengar. Nah, sehingga ada ketemu Pak RT misalnya. Wah, ini anggaran insentif untuk Pak RT harus tepat waktu turunnya. Terus boleh dong ditambah. Ya kita tampung. Apa hal yang krusial ketika Kang Ade turun ke lapangan lewat program jargon jangar itu? Tergantung segmennya ya. Kalau kita ketemu ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu memang bicaranya, Pak sembako mahal, kan begitu? Iya. Dan tadi saya lihat saya habis kegiatan Jumatan di salah satu pondok pesantren. Saya sengaja mampir karena ada kawan sahabat yang sakit, kebetulan rumahnya dekat pasar. Sekalian aja saya juga ada ke pasar. Ada beberapa yang dibeli, saya ingin tahu lah. Ternyata harga harga cabai aja mahal. Gitu kan. 50.000. Nah, memang apa yang disampaikan ibu-ibu dengan kita langsung di pasar itu nyambung. Itu kan, jadi ibu-ibu itu bukan hanya Pak ini mahal, memang faktanya seperti itu. Jadi kebanyakan ibu-ibu itu masalah urusan sembako, ingin murah. Nah, ini juga kan harus dipikirkan. Apa sih kebutuhannya sembako itu? Ya tadi disinggung cabai. Ya bila perlu cabai untuk murah cabai, ya gimana caranya
lahan pertanian kita kan cukup luas. Gitu. Akademisi yang paham terkait dengan pertanian juga kita luar biasa. Kita ada IPB. Ada IPB kan seperti itu. Bagaimana nih kita minta konsep kepada IPB dari hulu sampai hilir terkait dengan pertanian. Bagaimana kerjasama dengan lahan-lahan yang memang selama ini terlantarkan. Kan begitu untuk kerjasama sehingga ada para pengusaha untuk mandiri, para petani untuk mengambil peran dan sekaligus menekan angka pengangguran. Nah, gitu kan. Kalau kita juga ketemu dengan bapak-bapak, pemuda, itu kebanyakan angka pengangguran. Pak, di sini susah lapangan pekerjaan segala macam. Jadi memang semua akan ada kaitannya. Sehingga untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, nah ini perlu kerja bersama-sama yang kita punya komitmen tidak keluar dari regulasi aturan. Tapi kita harus juga manfaatkan APBD Kabupaten Bogor dibanding dengan APBD Kabupaten yang lain kan kecil. Walaupun memang jumlah penduduk lebih besar. Tapi kan dengan APBD mungkin sudah di atas 10 triliun. Diambil oleh belanja pegawai sudah seperti biasa. Sisanya ini kan bisa kita buat edukasi terkait dengan yang menjadi persoalan di Kabupaten Bogor. Tentu harus sinergi juga dengan kepentingan pusat. Salah satunya kan kepentingan pusat juga kan sama. Sesuai dengan harapan masyarakat, terutama bagaimana kita untuk menguatkan ketahanan pangan. Nah, kalau bicara ketahanan pangan, ya yang punya lahan kan bukan di Jakarta. Yang punya lahan kita di wilayah-wilayah. Nah, terutama kalau kita turunkan lagi ke bawah, pemerintahan itu ada di desa. Betul. Nah, kan nggak ada tanah yang misalnya ditangani oleh tingkat kabupaten atau kecamatan. Tanah itu pasti aset itu ada di desa. Nah, sehingga bagaimana kita ke depan memaksimalkan BUMDes di desa, ini harus menjadi salah satu perusahaan yang di backup full oleh pemerintah, dibuatkan regulasi aturan, disiapkan sumber daya manusianya, agar bisa mengelola semua potensi-potensi yang ada di wilayah. Apakah wisatanya, lahan nganggur, semua, kan gitu kan. Sesuai juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pengusaha besar, mau kecil, mau dimanapun, tolong harus bersinergi, bekerja sama dengan bukan dengan BUMDes maupun koperasi. Tapi lewat pemerintah daerah ya juga. Tentu, itu kan pemerintah daerah hadir hanya menjadi pembina. Untuk hadir nanti kekurangan-kekurangan dan masalahnya seperti itu. Itu yang memang sering banyak berkembang ya, terutama memang lapangan kerja kan kita COVID. Iya, waktu itu. 2 tahun ya. Kan, 2 tahun COVID ini kan nggak gampang. Yang pengurangan pekerja, yang sudah investasi, pabrik-pabrik, pengurangan yang kerja, setelah dikurangi diberhenti. Tapi tentu juga kita kan tidak mau mendahului, kita harus pakai data dong. Betul. Data BPS misalnya, seberapa sih angka pengangguran dan yang lain-lain ini kan juga tentu data inilah yang nanti memang diperlukan untuk kita coba akomodir, kita pecahkan di visi misi itu, seperti itu. Kang, maaf saya potong. Kalau bicara Kabupaten Bogor, wilayahnya luas, 40 kecamatan, hampir 380 desa ya. 435 desa dan kelurahan. 400, iya, seperti itu. APBD-nya juga habis 10 triliun. Tapi banyak masukan ke kita dari masyarakat, kok jalan di tempat? Sebenarnya apa sih Kang yang salah dari sebelum-sebelumnya? Atau mungkin yang harus Akang perbaiki ketika nanti 2025 nih, ya Kang? Atau 2024 akhir nih ya. Gitu kan, pemilihan kepala daerah, dan misalkan Akang berkantor di pendopo nih, tentunya sudah banyak selain visi misi itu krusial yang harus dilakukan. Pengangguran masih tinggi, pendidikan juga masih belum tersentuh secara luas, stunting juga masih tinggi. Gimana Kang? Ya, sebetulnya kita melihat dulu dari sisi mana dulu nih, Bro. Terkait dengan tata kelola pemerintahan yang maju berjalan di tempat. Tinggal kita melihat, harus bijak dong. Iya. Kan gitu. Jadi nggak mau ngeritik dulu ya? Iya dong, karena apa? Kalau pemerintahan ini nanti di perjalanannya banyak ada masalah itu jalan di tempat. Saya belum melihat dulu ke arah sana kan. Belum melihat ke arah sana. Tapi yang jelas, persoalan yang memang menjadi sepengetahuan saya, karena saya juga bukan orang baru, hanya 4 tahun sekarang di luar sistem.
banyak PR-PR yang memang harus diselesaikan. Bicara PR itu, Kang. PR yang harus diselesaikan, dan program itu kan bukan programnya 1-2 bupati, tapi ya program-program bupati dari sebelumnya. Sebelumnya terdahulu. Misalnya contoh jalan Gor Pakansari. Gor Iya. Pakansari kan dari mulai zaman Pak Ajat, Pak Edioso, Edioso. Pak Gus Utara, Iya. Pak Rahmat Yasin, Iya. terus nyambung lagi dengan dilanjutkan Bu Nur Hayanti, termasuk Bu Ade dan Pak Iwan. Iya, iya. Nah, sehingga masih banyak tuh yang memang harus ditindaklanjuti lagi pembangunannya. Termasuk infrastruktur, misalnya jalur puncak. Iya. Setelah investor berinvestasi, memberikan hibah semua kan, pemerintah provinsi juga pernah memberikan anggaran, setahu saya. Tapi ini kan harus ada didorong oleh komitmen yang kuat. Bagaimana jalur puncak 2 ini selesai tepat waktu dan tidak ada masalah. Kan seperti itu. Tapi Karena mandek itu, kan, Kang? Itu kan mengurai kemacetan nanti ke arah puncak. Puncak. Sampai ke Cianjur. Iya. Belum juga harapan besarnya dari Sukamakmur menuju Kerawang. Terus infrastruktur, ada jalan namanya B3 di tata ruang itu dulu. Karena saya juga ikut pernah membahas. B3 itu adalah BSD Bogor sampai Banten. Itu berangkat dari Rumpin. Dengan BSD kan. Di situ ada aset-aset perusahaan-perusahaan yang memang belum dikembangkan. Nah, tentu kita harus dorong investor dong. Jangan diterlantarkan nih lahan. Iya. Kapan? Karena begitu investor bergerak, secara otomatis lapangan pekerjaan dan yang lainnya kan bisa juga terakomodir. Jalan yang menuju Banten. Belum juga harapan kita jalan kereta itu kereta itu kan cuma sampai Tenjo kalau di barat. Iya. Sebetulnya cita-cita para pemimpin terdahulu kan ingin sampai Jasinga. Nah, itu bagaimana kita juga melakukan koordinasi, konsultasi, bersinergi dengan pemerintah pusat. Apalagi sekarang Pak Presidennya Pak Prabowo tinggal di Kabupaten Bogor. Iya. Kan begitu. Dikala kita ada sebuah konsep yang baik, sesuai dengan aturan, mengusulkan apapun untuk kepentingan Kabupaten Bogor, menurut saya tidak ada satu menteri pun yang memang tidak akan mendukung. Pasti akan mendukung. Yang terpenting konsepnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, jadi jalan kereta, nanti double track itu bagaimana sampai Jasinga. Kalau sampai Jasinga, berarti kan orang yang mau ke Jakarta kan bisa dari Bogor Barat, bisa langsung ke Jasinga. Iya. Itu mengurai kemacetan juga. Iya. Dari IPB lebih liar. Betul, memindahkan juga konsentrasi orang tidak perlu harus ke kota Bogor ya, ke stasiun Bogor kan. Gitu. Nah, termasuk juga bagaimana nih, jalan-jalan menuju wisata harus dibuka di pelebaran kan itu. Dan pelebaran ini kan bisa oleh Pemda, pembebasannya bisa juga orang yang memang menghibahkan tanah. Tergantung bagaimana komunikasinya pemerintah daerah dengan para pemilik. Jalan Puncak 2 bisa banyak yang hibah. Kan seperti itu. Nah, itu yang memang terjadi. Dan keuntungannya dikala infrastruktur dibuka semua, jalur Puncak 2 dituntaskan, jalan Pemda menuju Bomang ini juga dituntaskan. Ini kan luar biasa nih. Kang, bicara tadi soal Bogor Puncak 2, sudah terbuka ya, aksesnya sudah ada, terus investor juga sudah masuk, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Terus tadi juga soal rencana dari Rumpin ada jalan ke BSD segala macam. Itu menjadi salah satu fokus juga ketika nanti Akang misalkan diamanatkan untuk memimpin Kabupaten Bogor. Iya, dan memang itu kan sudah direncanakan. Yang namanya sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintahan, berarti kan berkesinambungan. Kan pemerintahan begitu. Tidak ada pemerintahan ini ganti bupati, ganti lagi rencana kan gitu. Artinya tidak ada program baru juga sebenarnya Akang? Program baru pasti. Program baru pasti. Karena apa? Yaitu dengan kita mendengar kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini masuk ke dalam visi misi. Kan visi misi itu harus diakomodir oleh kebijakannya pemerintah. Kan begitu. Karena itu kan semacam janji calon kepala daerah yang menyerap informasi, menampung aspirasi dari masyarakat. Contoh lah kecil. Kalau saya turun ketemu di acara-acara wisuda sekolah, Pak, ini yang SD, SMP, baju, celana, minta gratis. Itu kan aspirasi. Maka sehingga kita harus akomodir. Baru kita lihat nanti kemampuan anggaran APBD. Kalau misalnya mampu anggaran APBD, ya kita gratiskan aja.
gitu kan, baju, celana, sepatu untuk sekolah dari mulai apa namanya bila perlu TK, tapi karena wajib dari SD, SMP yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bogor, ya kita gratiskan. Pak, ternyata APBD Kabupaten Bogor belum mampu. Oke, itu sebagai cita-cita. Minimal pertama masuk sekolah kan, bajunya udah baru, diberi lagi dari dukungan dari pemerintah kan, gratis kepada mereka. Berarti kan di tengah perjalanan mereka bisa beli sendiri untuk baju, celana, sepatunya kan begitu. Nah, jadi masih banyak lah solusi-solusi yang tapi bisa artinya dilakukan. permintaan itu secara hitung-hitungan kasar dibanding mengacu kepada APBD yang 10 triliun itu tergambar nggak, Kang? Mungkin nggak dengan banyaknya penduduk di Kabupaten Bogor hampir 6 juta ya, Kang? Iya. Saya rasa kalau yang terpenting kan punya keinginan kuat dulu kita. Oke. Kalau punya keinginan kuat, menampung aspirasi dan menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita untuk baju anak-anak sekolah digratiskan, berarti kan kita akan berpacu dengan teman-teman anggota DPR misalnya mencari anggaran. Iya. Kan begitu, apalagi nih apa namanya yang belum tergali nih potensi-potensi. Yang belum tergali potensi untuk meningkatkan APBD sehingga kita punya kewajiban nih. Yang terpenting bahwa itu betul-betul adalah muncul aspirasi dari bawah ya. Dari bawah, dari masyarakat seperti itu. Contoh juga masalah sering saya temukan ngobrol masalah kesehatan. Teman-teman suka ini malah yang langsung ke saya juga masih sering, Pak masuk rumah sakit nggak ada kamar, terus perlu perbaikan pelayanan dan yang lainnya, itu kan masukan, kritik yang membangun sebetulnya kan banyak. Nah itu tinggal bagaimana kita perbaiki. Malah kita punya harapan, dulu zaman Pak Harto aja ada namanya Mantri Desa. Mantri Desa itu keliling ke kampung-kampung mencari yang sakit. Dulu itu lebih terkenal mantri dibanding dokter. Yes, gitu kan. Saya masih kecil kan gitu. Saya kayak suka ada sekarang masih hidup ada namanya Pak Mantri Sarmin. Pak Mantri gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kita juga punya harapan mendekatkan pelayanan publik terkait dengan kesehatan. Kenapa enggak? Dokternya yang door to door. Jadi dokter turun ke kampung, turun ke desa. Bagaimana juga kita menambah insentifnya dokter karena ini tanggung jawabnya berat, keliling, kan seperti itu. Bila perlu kalau masih kekurangan dokter, APBD Kabupaten harus berani memberikan beasiswa untuk menyekolahkan putra-putri terbaik kita di Kabupaten Bogor, anak-anak yang pinter, tidak melihat latar belakangnya, kan begitu. Orang nggak punya anak yatim, dia punya anaknya pinter, cita-citanya ingin jadi dokter, ya kita sekolah, kita kuliahkan, kan paling 4 tahun. Berarti 1 periode kepala daerah sudah bisa mencetak dokter-dokter di desa, kan begitu. Apalagi ya dari beberapa saya diskusi juga dengan Pak Rektor IPB, kalau hanya untuk melahirkan sarjana pertanian yang kembali ke desa untuk membangun desanya, karena sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Bogor, itu sudah juga saya bicarakan. Karena selama ini juga beberapa kampus, universitas, hubungannya cukup baik dengan pemerintah daerah. Kan begitu. Dikala ada yang tersumbat, ini kita luruskan, kita buka sumbatannya agar sinergi melakukan kerjasama lagi seluruh kampus sesuai dengan kepentingan Kabupaten Bogor, seperti itu, Bro. Kang Ade, bicara 2018 berbeda dengan 2024 ini. Di 2024 saya mau katakan bahwa Kang Ade termasuk yang kandidat terkuat. Seperti itu. Tapi artinya bahwa itu bukan menjadi suatu jaminan ya, seperti itu. Nah, tapi berkaca pada 2018, apa yang harus diperbaiki di 2024 ini? Artinya sudah ada pengalaman nih, Kang, 2018. Artinya kan ada beberapa bolong-bolong yang harus memang seperti itu. Nah, 2024 selain visi misi tadi, kira-kira apa yang Kang Jaro Ade bisa tawarkan yang lebih spesifik? Ya. Jadi memang di minggu-minggu ini rilis pemberitaan beberapa lembaga-lembaga survei yang memang memposisikan dari survei ke survei selalu memposisikan saya di urutan pertama. Tentu ini adalah sebuah tantangan bagi saya
Karena ini adalah kepercayaan dari publik, sehingga dari kepercayaan dari publik ini kan kita jangan sampai juga Terlena ya? terlena, ya sehingga dengan segala kerendahan hati saya sudah sampaikan kepada tim semuanya. Karena sekarang secara organik nih, tim-tim saya itu membuat banner baliho, makanya banner balihonya kayak tidak tertata gitu kan. Ya, oke. Di blok ya kecamatan ini ada yang pakai batik, di ini ada yang pakai koko, ada yang Ya, pakai ya, kaos semua. Tapi ya itu syukurlah kepada Allah bahwa ternyata mereka masih punya keinginan kuat, terutama tadi yang pemilih di 2018. Ya sebagian besar memang belum kemana-mana. Tentu dengan kepercayaan dari hasil survei ini sebuah tantangan bagi saya untuk saya evaluasi. Iya. Kenapa saya kalah di 2018? Walaupun itu kita harus percaya terhadap takdir dari Allah kan. Tapi ikhtiar kan harus dilakukan. Saya sudah mulai memang melakukan pembenahan. Kenapa di kecamatan ini saya tidak maksimal, masalahnya apa? Dan memang dari beberapa survei internal kita coba menggali persoalan-persoalan karena manusia kan tidak ada yang sempurna. Iya. Tentu punya kekurangan dan kelebihan. Dari kekurangan dan kelebihan itulah kami ingin coba berbenah, termasuk bukan saya, termasuk tim juga berbenah. Karena Kabupaten Bogor ini kan luas. Iya. Tidak mungkin saya bisa turun tangan langsung. Tapi kita ingin berbenah tentu bersama-sama dengan tim, yang insya Allah nanti akan saya turun bersama-sama dengan tim mengevaluasi. Ada yang suka terhadap tim, tidak suka terhadap saya. Ada yang suka terhadap saya, tidak suka terhadap tim. Ini kami terus perbaiki. Yang terpenting kami punya cita-cita yang kuat, ingin membuat masyarakat Kabupaten Bogor yang bahagia. Yeah. Tentu di dalam tata kelola pemerintahan juga pemerintahan yang gemilang kan seperti itu. Ada peningkatan-peningkatan hal kebaikan sesuai dengan diharapkan oleh kita bersama-sama. Begitu, Bro. Kang Ade, mengelola Kabupaten Bogor itu nggak mudah ya, dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, mungkin di Indonesia lah untuk tingkat kabupaten, bahkan dengan jumlah kabupaten cukup banyak. Bahkan beberapa pemimpin sebelumnya juga akhirnya ada yang berakhir di meja hijau. Artinya bahwa bagaimana nih mengelola tata kelola. Jadi jangan sampai ketika mengelola anggaran yang begitu besar, pada akhirnya banyak kepleset segala macam. Kan tentunya juga ini tidak mudah gitu loh bagi seorang Jarwadi gitu loh. Apalagi kan Akang nanti tidak bisa bekerja sendiri juga, ada DPRD segala macam. Kekuatan politik Akang sejauh mana? Ya. Kekuatan yang memang saya miliki selama ini kuncinya adalah kita harus jujur. Kedua, kita harus berani mengambil langkah untuk kepentingan masyarakat selama itu benar. Selama itu benar. Itu yang memang harus dilakukan. Karena pemimpin di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini kan bukan hanya sejarah. Ini dari mulai bupati ke bupati bukan. Tapi kita melihat dari Kabupaten Bogor ini kan sebetulnya tempat para sang raja. Coba buka sejarah-sejarah. Ya, betul. Kan begitu. Nah ini yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri ya sehingga kita sebagai para penerusnya dari sebuah perjalanan sejarah yang akan membuat sejarah. Kita harus membuat sejarah baru, membuat sejarah baru. Ya tentu, kenapa kita harus jujur dan berani? Siapa sih yang tidak ingin bekerja sama dengan Kabupaten Bogor? Ya. Betul nggak? Ya. Jakarta saja, kalau Bogor tidak berangkat nih, tenaga kerja misalnya, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bogor berapa? Tiap pagi tuh naik kereta ke Jakarta, itu membangun Jakarta loh. Nah, belum dari sumber daya alam, begitu rame bro. Iya betul. Tronton, ada kecelakaan Tronton sehingga sekarang kan keinginan kuat nih membuat jalan tol tambang semua. Yang menghadirkan investor untuk masuk ke Bogor Barat untuk investasi tol tambang itu kan saya sebetulnya. Cuman saya selama ini kan tidak ini. Maksudnya potensi sumber daya alam yang dipakai ngebangun Jakarta ini cukup luar biasa. 80%. Nah tinggal bagaimana nih komitmen Jakarta terhadap Kabupaten Bogor. Minimal hibahnya, kan begitu? Ya, hibahnya kan begitu, hibah dari Jakarta. Hibah dari Jakarta tentu kita harus sesuaikan dengan kepentingan Jakarta. Infrastruktur, yes. Menuju Jakarta yang dilintasi oleh angkutan-angkutan material, gitu kan, mobil, sumber daya alam ke Jakarta. Kedua, isu banjir. Isu banjir itu Kabupaten Bogor kan cukup banyak, setu-setu.
Ada yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi atau balai. Kan sebetulnya pemerintah juga, mau kabupaten, mau provinsi, maupun juga pusat. Kan bisa sinergi, bisa diatur, ada solusi-solusi cara bekerja samanya. Nah ini harus dibenahi juga. Dikelola dengan baik. Isunya tentu juga isu untuk terkait dengan banjir Jakarta. Tapi ya jangan juga dong pakai APBD kita. Karena APBD kita buat beli baju dan sepatunya anak sekolah. Nah, kita selesaikan nih setu-setu. Kita tata menjadi wisata, dikelola oleh desa kah? BUMDes oleh koperasi, BUMDes. Ada BUMD, BUMD pariwisata di Kabupaten Bogor. Kan bisa bekerja sama semua, kan gitu. Tapi anggaran kita minta hibah dari Jakarta. Dan saya yakin bisa. Dan saya punya kemampuan untuk melakukan komunikasi itu terhadap Jakarta, meminta anggaran APBD agar hibah ke Kabupaten Bogor untuk menata semua setu-setu terkait dengan isu banjir. Kita kasih dikelola dengan baik setu-setu jadi wisata, dikasih tanaman-tanaman pohon keras yang bagus. Betul. Kita cek dulu dong ke IPB. Ini cocoknya tanam apa di sini, kan begitu. Jadi ada kajian seperti itu. Jadi kita juga menjaga kelestarian alam yang Kabupaten Bogor, ya tidak juga mengganggu pertumbuhan pembangunan, tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya, tapi ya investasi yang ramah lingkungan lah, yang ramah lingkungan itu juga memang ini. Ya Kang bicara tadi berarti masih banyak PR ya? Banyak Sekali. Banyak PR. Terutama infrastruktur, betul, dari beberapa pembenahan pendidikan, apalagi kalau kemarin PPDB, seperti itu. Pemerintah pusat itu kan membuat regulasi aturan, yes oke. Tapi saat diterapkan atau tidak, yang waktunya aja. Harusnya kan kalau mau membuat regulasi aturan yang akan dijalankan oleh daerah, dia lihat dulu. Kondisinya seperti apa? Sudah membangun belum? Iya. Kan begitu. Misalnya ada SMA ruang kelas, tidak pernah ada pembangunan ruang kelas baru. Tapi jumlah siswa yang akan masuk ke SMA bertambah terus, bro. Kan akhirnya tidak dengan seimbang. Zonasi, tidak seimbang. Kan jalur prestasi tidak terakomodir. Kita lihat tuh di media-media sosial sampai anak yang mau masuk, kan walaupun prestasi sudah penuh, diambil zonasi juga. Nggak kebagian. Ada juga yang memang lucu, zonasinya SMA, tapi ketemu lahan tanah kosong, bukan perkampungan, ketemu lagi desa, ketemu perkampungan. Kalau zonasi sudah habis di perjalanan itu. Kejauhan juga. Kan gitu. Jadi kan misalnya di satu kecamatan baru satu SMA. Ada 11 atau 10 desa. Jaraknya jauh-jauh. Ya bagaimana? Tapi pemerintah pusat belum membangun. Kan harusnya dipersiapkan dong fasilitasnya. Alokasi itu bisa dari pemerintah pusat bisa ya? Kan pemerintah pusat. Kayak SMA sekarang dikelola oleh provinsi. Hati-hati orang yang masuk SMA, jangan macam-macam begini-begini. Lah, provinsi sendiri udah membangun belum? Kan begitu. Nah, jangan hanya cuma mewanti-wanti aja agar tidak ada titipan begini, kan begitu. Artinya warga Kabupaten Bogor menunggu keberanian juga, Bang? Nunggu keberanian. Keberanian dari seorang dalam arti melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Keberanian itu. Kita ada 9 anggota DPR RI. Iya, dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Tapi kan beda parpol. Kan begitu. Oh, beda parpol dah. Pemilu, nggak ada masalah. Tapi kalau membangun Kabupaten Bogor, insya Allah saya bisa memfasilitasi untuk duduk bareng. Karena dengan 9 anggota DPR RI, saya kenal baik kok. Orang-orang baik dan komunikasi itu saya dengan baik. Termasuk 11 kursi provinsi. Provinsi juga. Ini kan tinggal bagaimana nih. Dengan beberapa pengalaman kita, ada regulasi aturan yang harus kita jalankan. Banyak yang tidak masuk sekolah, ruang kelas baru belum ditambah, belum juga keseimbangan perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah swasta. Kan begitu, ini kan perlu dengan anggaran semua. Maka kita harus lihat prioritas anggaran yang terpenting itu kemana. Infrastruktur tetap harus berjalan, tentu pendidikan juga menjadi utama, kesehatan, tapi yang terpenting kan bagaimana nih? Pertumbuhan ekonomi, agar apa? Masyarakatnya sehat, masyarakat jadi bahagia kan. Kalau pendidikannya juga bagus, berarti kan anak sekolah, ibu bapaknya juga bahagia. Ekonominya bagus, masyarakat lebih bahagia lagi, karena apa? Dompetnya tebel bro, banyak duit, oke? Kita tunggu nanti Kang Jarwade bikin masyarakat Kabupaten Bogor bahagia. Tapi 5 tahun nggak cukup, kalau banyak PR itu. 5 tahun cukup? Enggak lah.
5 tahun cukup. Masyarakat insya Allah bisa bahagia, bisa senyum. Itu. Karena masyarakat Parameternya dari mana bahagia itu? Karena banyak uangnya atau memang sudah terkelola dengan baik? ya semua harapan, semua keinginan masyarakat. Kalau petani bahagia, berarti kan lahan taninya ada. Iya. Di saat bertani, pupuknya ada. Di saat dia panen, untung. Nah, bisa nyimpen, bisa juga nabung buat haji, segala macam itu bahagia petani. Iya. Terus sehat. Kan begitu. Semua juga sama seperti itu. Ini jargonnya juga ya? Jargon Kang Ade ya? Saya mencoba mengakomodir dari sebuah aspirasi yang muncul, termasuk juga sebetulnya masih banyak kan usulan-usulan di 2018. Dulu kita punya 7 pilar, termasuk bagaimana bantuan anggaran kita untuk desa 1 miliar. 1 miliar itu dulu kan ada di kita juga. Cuman kalau saya dulu 1 miliar 1 desa itu inginnya dibuat perda. Dari perda baru perbu, petunjuk teknisnya jelas. Untuk Jadi, digunakan apa? Untuk 1 miliar digunakan itu? apa kan Betul. begitu. Jadi jangan sampai nanti semua dipaksakan. Ini tidak perlu infrastruktur, dipaksakan infrastruktur. Betul. Padahal di sisi lain kita kepentingannya untuk menekan angka pertumbuhan, untuk menekan angka kemiskinan, ternyata kita butuhnya simpan pinjam. Setuju Kan saya. begitu. Setuju, Ya, Kang. kalau simpan pinjam berarti BUMDes dong, dihidupkan. Biar Pak RT tuh keliling. Ibu, Bapak siapa yang mau pinjam duit? Masa kalah sama bank-bank yang keliling, iri dong kita Masa kan? kalah sama pinjol ya? Yes, kan begitu. Saya setuju Kang, soal Samisada itu setuju karena selama ini belum ada aturan yang memang ini harus dipakai apa di desa ini perlunya apa 1 miliar ini akhirnya yang di desa ini ada bikin jalan, ada buat ini akhirnya tidak. Dan memang itu juga bagus, tujuannya kan bagus. Iya. Karena saya yakin bahwa siapapun calon kepala daerah juga kan pasti juga harus melihat perencanaan pembangunan sebelumnya. Kan begitu. Jadi kita harapkan bahwa yang 1 miliar 1 desa itu ditambah. Ditambah. Ada tuh uangnya? Ada. Dari APBD bukan? Dari APBD lah. Iya. Dari APBD kan kewajiban dari sebuah undang-undang juga bagi hasilnya ke desa misalnya berapa? 10% kita lihat nih, sudah dijalankan belum? Iya. Kan begitu. Nah, kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus kita melihat bahwa bukan hanya 1 miliar 1 desa atau dengan hanya penambahan misalnya kemampuan anggaran APBD ini 1,5. 1,5 miliar lah ya. 1,5 miliar, tapi tidak melihat itu juga. Kalau ada desanya yang belum maju, tertinggal jauh, kita harus support, bro. Iya. Bisa aja lebih dari itu. Bisa aja lebih dari itu. Misalnya bisa 2 miliar, bisa 3 miliar. Kenapa? Ya sesuai dengan perdanya bisa seperti itu kan. Sesuai dengan Haji Jaro Ade inilah, anak desa. Jadi bagaimana kita membangun kabupaten berangkat dari desa. Tapi yang jelas, kebutuhan barat, timur, selatan, utara, dengan tengah juga sama. Modal dasar untuk pengembangan wilayah maju itu infrastruktur. Saya kan tinggal di Cibinong. Meskipun aslinya Bogor Barat. Masih banyak juga ya di Cibinong juga infrastruktur yang memang harus diperhatikan. Tapi terutama meskipun itu ibu kota kabupaten ya di situ ya. Sisa-sisa PR yang belum dituntaskan ya harus dituntaskan. Itu harus dituntaskan. Ya. Kang, menarik tadi banyak hal yang insight yang bisa kita terima lah ya. Penonton juga bisa tahu sejauh mana akselerasi Akang. Ini kita kembali ke masalah pilkada nih, bentar lagi. 27 Agustus 27 apa Agustus? 27, 28, 29 itu pendaftaran. Oke, pendaftaran. Tapi 27 November, pas pencoblosan. Bicara survei, kita udah tahu lah. Akang di atas 50%, bahkan sampai 70% kalau head to head. Ya, kalau tapi sampai sekarang belum ada pendamping. Sebenarnya gimana sih eskalasi politiknya sekarang? Masih dinamis kah? Atau emang sebenarnya sudah, kita belum tahu aja nih, publik nih, atau media belum tahu nih, sebenarnya sudah ngincer-ngincer nih, akan bergabung dengan siapa, saingannya siapa. Nah kalau bicara 70% atau 50%, selesai itu udah sebenarnya. Ya, memang survei dirilis dan muncul di media itu, saya langsung bilang, astagfirullah gitu kan. Karena apa? Akhirnya kan kita mau santai-santai jadi nggak bisa santai. Karena kenapa apa? Tuh? Ya karena yang lain mengetahui kan posisi kita kan begitu. Loh, tapi kan itu bisa jadi gambaran juga buat orang lain. Ya maksudnya akhirnya kita kan tadinya mau agak santai, ya mau tidak mau kita langsung
himbau teman-teman, evaluasi dengan tim-tim mana wilayah lemah dan yang lain untuk terus kerja keras kan. Jadi digas terus lah ya, nggak kita ngerem gas lah. terus. Meskipun sebenarnya kalau ngelihat Ya memang survei, infrastruktur relawan kita dari 2018 relatif bertahan, kecuali Sampai ada yang sekarang? meninggal gitu. berarti Jadi, sampai sekarang masih solid. malah tuh, Bang? sekarang kita bertambah lagi banyak relawan-relawan yang memang muncul secara organik, membuat ya terpaksa. Pak, saya cuma minta tanda tangan Bapak aja agar relawan kita diketahui ya Bapak. Oke, saya tanda tangan. Terus saya minta kepada teman-teman tim dievaluasi, dilihat. Ternyata betul. Makanya kita itu warna-warni kan foto kita tuh di wilayah-wilayah. Tapi itu penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi saya kepada relawan yang luar biasa. Termasuk juga para ustadz, pimpinan pondok pesantren, majlis, banyak sekali, banyak video-video pendek mendoakan, ada aspirasi, ya harapan-harapan para ulama terkait dengan perhatian terhadap pondok pesantren, majlis, kan seperti itu. Bagaimana juga perhatian kita terhadap anak-anak santri. Ya anak-anak santri kan juga ingin apa namanya, kalau beli kitab juga kan mahal juga. Iya, Ya iya. ingin dong di pesantren-pesantren ada subsidi diberikan APBD, ya beli kitab diberikan dengan gratis kepada anak-anak santri di Kabupaten Bogor. Kan begitu banyak juga, tentu secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Rekomendasinya dari MUI, rekomendasi dari NU gitu kan, kepada segmen juga teman-teman Muhammadiyah juga sesuai dengan rekomendasi. Jangan kita membeli, merencanakan tidak sesuai dengan rekomendasi MUI, apa namanya, pimpinan pondok pesantren, NU dan lain-lain, yang tahu kebutuhannya mereka, yang tahu kebutuhan mereka. Nah kembali bro terkait dengan persoalan wakil bupati. Orang nunggu-nunggu kan, Ya. betul loh. Gitu Wakil loh. bupati itu sudah ada, Sudah ada. sudah ada. Wakil bupati Inisialnya? sudah ada. Wakil bupati sudah ada. Laki-laki perempuan? Eh, Laki-laki dan perempuan. Sama aja. Laki-laki dan perempuan. Untuk wakil bupati, pertama yang harus dipahami, Golkar ini punya 7 kursi. Oke. 7 kursi. Butuh Jadi koalisi punya ya? 7 kursi. 7 kursi, kewajiban kita sesuai dengan PKPU, Butuh 11 kursi. butuh 11 kursi. Oke. Berarti kita kurangnya 4. 4 kursi. Jadi 4 kursi, kekurangannya 4 kursi di Golkar, karena rekomendasi Golkar insya Allah sudah aman. Kemarin juga, kapan mau diambil? Nggak usah dulu lah, saya bilang. Kan cuma 7, tahan dulu. Yang terpenting kita konsolidasi ke bawah. Jadi wakil bupati itu sudah ada. Untuk wakil bupati, karena kekurangan kursinya 4, kita di Nasdem sudah komunikasi ada. Calon wakil bupati. Iya, Nah, Nasdem. Nasdem. Berarti kan cukup nih. Cukup 11. 11. Nasdem 4 ya? Dan kebetulan juga kita juga dengan P3 juga. P3 ada 6. 6. P3 6. 6 Jadi kalau tambah 7 udah dengan 6, 13. 13. Di sini juga ada wakil bupati. Ada wakil bupati dari Iya. hasil komunikasi kan. Terus dengan PDI juga. PDI juga ada 5. Ada PDI ada 5. Jadi 7 dengan 5. Kan begitu. Ini juga bisa berangkat, cukup. Iya. Ada juga di PDI yang memang apa namanya disiapkan calon wakil bupati. Kalau tidak dengan ini Dan 3, semuanya wakil bupati ya, Kang? ada PKS juga sudah berkomunikasi, bersilaturahmi, luar biasa, padahal kan calon bupati. Tapi selama untuk kepentingan Kabupaten Bogor, mereka lentur. Lentur dalam arti, yuk coba kita ini kan lah. PKS ada 7, Golkar ada 7, berarti 14. Bisa juga kan, Golkar dengan PKS untuk berangkat. Termasuk ada PKB. PKB juga punya, memang di dalam survei-survei, tokoh-tokoh di politik itu suka muncul juga. PKB juga sama, kalau 7 dengan 6 PKB juga bisa. 13. Bisa berangkat, kan begitu. Yang memang bisa berangkat sendiri Gerindra, karena mungkin nggak dengan Gerindra. dari 14 kursi Gerindra hanya turunnya cuma 2 kursi. 12. 12, beda dengan kemenangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tapi partai ini 2 kursi turun. Itu Golkar kita naik cuma 1 dan tebel-tebel kan ininya, gemuk-gemuk lah kursinya. Gitu Tapi kan. artinya Akang bisa saja dengan Gerindra. Ya, Kalau Gerindra merapat. kemarin kita di saat posisi kita terima kasih, Gerindra Rakercab, semua partai politik diundang dan semua hadir. Dan saya juga secara pribadi diundang oleh Ketua DPC, oleh Haji Iwan, dan saya hadir menyaksikan. Kemarin kan bertanya-tanya ke siapa nih Gerindra turunnya. Ternyata setelah dibacakan oleh Pak Haji Iwan,
untuk penugasan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah yang ternyata turun ke Pak Rudi, Ketua Pak Rudi. DPR. Ini juga Iya. sahabat saya juga. Rudi Susmanto. Nah, dengan saya baik, komunikasi juga bagus. Sehingga kita kemarin hanya bertanya-tanya, ini Gerindra Pak Iwan apa Pak Rudi? Ternyata kita kan tidak mau dong masuk kepada rumah tangga orang kan. Iya, iya, iya. Tapi karena kita diundang jadi kita mengetahui. Dan kita juga sempat jumpa dengan Pak Sekjen Gerindra. Kita mendengarkan juga pidatonya Pak Sekjen Gerindra. Walaupun ini ada Pak Prabowo di Kabupaten Bogor, tentu juga kan membangun Kabupaten Bogor tidak gampang. Yang pertama justru kita harus bagaimana nih? Wajib mengamankan visi misinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mas Gibran di apalagi di wilayah Kabupaten Bogor. Iya, betul. Kan gitu. Walaupun juga kabupaten kota se-Indonesia memang punya kewajiban yang sama. Ingin mengajak untuk bersama-sama semua untuk membangun Kabupaten Bogor. Nah, mengajak membangun Kabupaten Bogor kan bisa bersama-sama koalisi, bisa juga tidak bersama-sama dalam koalisi, yang pada akhirnya siapapun yang memang nanti dimenangkan oleh rakyat menjadi kepala daerah dimanapun, ya kan sama punya kewajiban untuk patsun kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, karena untuk membangun bangsa dan negara. Karena pondasi bangsa dan negara itu kan kita ada di kabupaten kota, kepala-kepala daerah. Sama dengan kepala daerah, pondasinya ada di desa. Kepala desa yang harus kuat. Karena untuk membangun Kabupaten Bogor, kan seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa masih dinamis, masih mencair semuanya. Dan untuk wakil bupatinya cukup banyak ada di stok partai-partai maupun di akademisi maupun di birokrat. Untuk gitu, wakilnya. Untuk wakilnya. Meskipun untuk bupatinya terbatas ya. Bupatinya sementara baru ada 3 yang sekarang muncul kan. Tapi mungkin kan ada 4 lah, ada 4 Pak Rudi dari Gerindra, ada Pak Agus Salim dari PKS, ada Bu Eli dari P3, ya ada saya dari Golkar. Tapi yang paling moncer kayaknya yang di depan saya ini ya. Ya semuanya juga moncer, semuanya juga punya cita-cita dan keinginan yang sama, ingin membangun Kabupaten Bogor. Tapi kemungkinan Kim akan di Kabupaten Bogor akan ini lagi kayak seperti nasional. Sampai hari ini Koalisi Indonesia Maju di Kabupaten Bogor, saya tidak melihat ada ada miskomunikasi, nggak ada. Miskomunikasi itu dalam arti Ketua DPC Gerindra Haji Iwan tidak berkomunikasi dengan Ketua Golkar misalnya, Pak Wan Hai, atau dengan Demokrat Pak Decan, terus dengan Pak Arief Pan, enggak. Semuanya itu sering ketawa-ketawa. Makanya kalau ada pemberitaan ini bagaimana Kim di Kabupaten Bogor, mereka itu selalu senyum, mereka selalu selama ini berkomunikasi cukup baik. Maka itu yang menjadi ketenangan bagi saya. Dan 4 pimpinan partai ini itu sama pemikirannya yang disampaikan oleh Pak Mujani, oleh Sekjen Gerindra untuk saling merangkul. Dan sama juga di Golkar. Yang kemarin juga pasca Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar datang ke takziah ke almarhum Pak Budi, ya, kita turut berduka cita ini karena putra terbaik Partai Golkar yang ada di Kota Bogor dan Cianjur yang kemarin meninggal. Kami merasa kehilangan. Pak Erlangga juga berpesan untuk merangkul semuanya, itu merangkul dan mudah-mudahan para pimpinan di Jakarta jangan lupa pikirkan Kabupaten Bogor, solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk membangun Kabupaten Bogor dengan kondusif dan juga efisiensi, menghemat, kan begitu. Karena kan kalau tidak bareng-bareng kan anggaran tahu sendiri Bogor kan, kan begitu. Memang butuh ketegasan juga. Ya. Butuh bupati, sosok bupati yang berani juga sih. Pada akhirnya juga apapun keputusannya dari Jakarta, bagi saya bukan politisi baru, bukan politisi baru, akan selalu siap mendapatkan arahan dan penugasan dan juga terutama kita selama ini kan koalisi kita yang selama ini kuat itu dengan masyarakat. Makanya muncullah di dalam survei-survei itu kan kita juga pemilih-pemilih yang militan. Jadi itulah koalisi modal utama saya, koalisi saya itu adalah dengan masyarakat, dengan rakyat Kabupaten Bogor. Dan penugasan dari DPP pun sudah jelas ya di surat ya? Sudah selesai itu. Akang sebagai sudah. Saya dari FAN juga sudah. Oh, dari FAN sudah? Sudah. Cuman saya dikala mendapatkan surat penugasan, surat rekomendasi,
saya tidak membuat kegiatan seremoni. Oh. Karena yang sebenarnya tugas kita adalah melakukan secara pertemuan tertutup. Kita punya kewajiban, kecuali ada yang muncul dalam berita. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan kan ke partai, itu adalah hasil survei. Dari PAN. Nah, hasil survei. Jadi hasil survei, nah itulah yang dibahas. Saya sebetulnya kan tidak Jadi mau bikin kejutan ceritanya nanti. tidak melakukan survei, bro. Hah? Yang melakukan survei itu kan perintah Jakarta. Nah, Jakarta menunjuk survei lembaga ini. Jadi apa? Saya hanya punya kewajiban, berapa sih kewajiban saya, partisipasi saya untuk selesaikan secara administrasi kepada survei. Iya. Nah, setelah itu ya monggo. Begitu muncul di berita kan berarti kan sudah rilis. Kan seperti itu. Jadi begitu loh. Mantap. Waduh, ini cukup panjang juga nih. Bentar, satu lagi. Harus ada seri lagi, bro. Iya, makanya. Tapi satu lagi, terakhir. Oke, baik. Kalau bicara tadi wakil sudah banyak yang merapat, kita tidak menyebut nama. Tapi kalau chemistry sama siapa sih? Jadi tadi saya menggarisbawahi, Namanya mengklarifikasi. Enggak, kalau namanya orang bukan gini, mau- bro. Bukan calon wakil bupati yang banyak datang. Nah, Tapi dengan segala kerendahan hati, karena Golkar 7 kursi, iya. saya diberikan kesempatan Untuk untuk datang. Daftar. mengikuti mekanisme Parpol yang lain. parpol yang lain kan di partai-partai yang Partai lain, yang lain. parpol yang lain. Saya daftar di P3. Oke. Saya isi formulir, saya di uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala daerah, saya dipanggil juga oleh DPW P3. Sudah. PKB juga sudah. Kan begitu sampai ke tingkat DPP. PDI juga saya sudah. Kan seperti itu. Hampir semua partai. Jadi saya melaksanakan kewajiban saya diarahkan oleh ketua partai saya karena Golkar 7 kursi. Iya, kursi. Jadi kami dengan segala kerendahan hati harus membuka ruang untuk ruang bersama-sama. komunikasi dengan Yes, begitu. Jadi saya simpulkan bahwa wakil bupati saya bocorkan kepada bro, ya sabar namanya. Ya. Justru saya ajak ke sini untuk dapat bocoran. Gimana Pak bicara? Tapi oke lah, bahwa kita bisa menganalisa ya, masyarakat pun bisa menganalisa, media juga bisa menganalisa. Tapi minimal kita Justru media yang mengambil keputusan. Iya, artinya kita tunggu gebrakan mungkin seminggu 2 minggu ini sebelum tanggal 24 ya Kang ya. Oke. Agustus dengan siapa akan bersanding. Yes. Yang jelas kita sudah tahu lah, masyarakat Tribuners juga sudah tahu apa yang akan dilakukan Akang. Oke. Kalau nanti berkantor di Pendopo. Gitu Kang. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Jaro Ade, terima kasih. Tribuners menarik memang. Karena ini agak susah nih, nyari waktu dengan Kang Jaro Ade ini. Tapi ya tadi kita sudah mendapatkan insight. Memang butuh juga yang agak-agak berani tanda kutip ataupun rada nekat juga. Memang Kabupaten Bogor luas. Gitu loh. APBD-nya 10 triliun, penduduknya juga hampir 6 juta. Jadi nggak bisa yang hanya bupati yang cari aman, birokrat. Ya gaya Pak Jaro Ade, Kang Jaro Ade memang seperti ini, meledak-ledak. Tapi mungkin kita tunggu nanti janji-janji politik beliau 5 tahun ataupun nanti setelah November. Terima kasih Tribuner, saya Widi Hanaldi pamit undur diri. Assalamualaikum. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.